Iya, karena di balik banyak kekurangan yang ada pada Billy, Allah menitipkan satu kelebihan yang Masya Allah, Allahu Akbar aja. Ini benar-benar keajaiban gitu yang dititipin oleh Allah. Surat ke-12 surat apa? Yusuf. Oke, ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Al-Elul TV. Huha, bintang tamu kali ini sangat super spesial. Dia adalah pemenang juara ketiga Hafiz Indonesia yang wow, Masya Allah luar biasa hafal Al-Qur'annya. Aku perkenalkan Billy Fairuz Anrora, usia 12 tahun. Nah, sebagai informasi, Billy ini hafal 30 juz Al-Qur'an, juga hafal nomor surat dan nomor ayat, bisa membaca ayat mundur, hafal halaman surat, ya tapi belum semuanya. Asmaul Husna beserta arti dalam bahasa Inggris juga dan terletak di surat dan ayat berapa. Arti belum lancar banget tapi masih proses menghafal dan juga hafal berbagai bendera negara. Nanti kita akan tes ya guys ya. Dan ini sekarang aku mengundang orang tua dari Billy yang begitu luar biasa mendidik anaknya yang sampai bisa menjadi Hafiz terbaik Indonesia. Wah, selamat datang di rumah Maya. Aku panggilnya apa ya berarti ya? Mama aja. Mama? Mama dan Papa Billy. Papa Billy, oke. Aku perlu tambahin lagi bahwa Billy ini sangat spesial. Kenapa? Karena dia ada ADHD ya? ADHD. ADHD itu adalah, itu apa ya kalau kita bisa bilang ya? Gangguan pemusatan perhatian. Kalau bahasa Indonesia. Gangguan pemusatan perhatian. Jadi kalau ADHD itu adalah gangguan pemusatan perhatian. Mulai tahu Billy ada ADHD itu semenjak umur berapa ya? Sekitar umur 2 tahun. 2 tahun? Kita lihat waktu umur 2 tahun belum bisa bicara. Di situ saya melihat kok Billy sampai umur 2 tahun kok belum bisa bicara dengan seusia dia. Gitu. Waktu itu pada saat 2 tahun tuh apa yang dia omongin? Cuman a gitu aja ya? Tidak ada sama sekali. Sama sekali tidak ada? Tidak ada, Iya. belum ada ngeluarin kata-kata. Tapi dia sibuk bermain aja. Sibuk bermain dengan sendiri Sibuk aja. dengan sendirinya. Aktif, saat itu kan masih aktif banget. Jalan nggak bisa diam gitu pokoknya. Gitu ya? Iya. Terus kemudian dibawa ke dokter atau gimana? Iya, saat itu kita bawa ke dokter. Waktu itu apa ya? Kita coba ke Coba psikiater. tanya ke psikiater ya. Ya. Umur 2 tahun itu Bunda. Dibilang ini ya, speed delay ya. Speed delay ya? Delay ya? Keterlambatan bicara ya. Bicara. Setelah itu, nggak lama setelah itu kita tetap cari informasi. Oh, speech delay ya? Kita cari informasinya, ini karakter anak kayak gini, oh disebut apa sih gitu kan. Nah, baru di situ kita tahu tipenya ADHD gitu kan. Kan kalau penderita autism juga sama, dia agak speech delay kan. Iya. Waktu itu nggak langsung ketahuan ya ADHD ya? Waktu itu Setelah kita ke terapi. 2 tahun masih dibilang ada autisnya sedikit sekali gitu. Waktu itu kan 2 tahun belum ketahuan karena Billy belum bisa bicara. Iya. Dan setelah itu udah berjalan sampai 3 tahun, ke 4 tahun. Tapi waktu umur 3 tahun Dia udah bisa menulis dan membaca. Gitu? Ya, Bisa ya? Bisa menulis dan membaca. saat umur 2 tahun itu waktu dia bisa baca umur 3 tahun, dia lihat layar TV ada huruf alfabet ABC. Yeah. Itu kan ada lagu ABC.
ketika umur 3 tahun dia nyanyi itu aja terus mengulang-ulang ABC. Kita nggak tahu pastinya, nggak tahu dia bisa baca dengan sendirinya gitu kita kan. ngajarin, kita nggak perhatiin, ternyata Billy bisa baca waktu itu. Bisa memahami gitu. Oke, nah ini kan sebagai papa mama Billy ya, ini kan mempunyai anak yang berkebutuhan khususnya kan tidak mudah ya. Apalagi anak sebagai anak pertama satu-satunya. Ya. Nah, aku mau tanya sebagai orang tua pada saat menerima ujian yang ditetapkan oleh Allah nih, apa rasanya pada saat itu? Awalnya sih kita sempat down juga gitu kan. Karena di lingkungan itu kan banyak yang seumuran dengan Billy gitu kan. Dan kita lihat perkembangannya emang kayaknya Billy emang beda dengan teman-teman yang lain gitu. Billy asik dengan sendirinya, dengan diri sendiri gitu kan. Nah, habis itu ya sempat down lah kita kan. Nah, habis baru kita ini dapat support dukungan dari keluarga, dari teman-teman juga gitu, dari tetangga juga gitu kan ngasih tahu gitu. Habis itu baru kita mulai cari informasi gitu kan. Berkat dorongan dari keluarga, teman-teman yang lain, kita juga jadi termotivasi buat nyari informasi ke psikiater sama ke klinik gitu kan, ya tumbuh kembang anak gitu. Dari situ baru kita mulai ini. Ya alhamdulillah kita mau nggak mau kita harus siap menerima. Pada saat awal tahu langsung menerima atau ada ya manusiawi bahwa kenapa ya Allah kok aku? Ya benar, karena di keluarga kita baru Billy yang aktif kayak gini gitu kan. Nah dari nenek, orang tua sampai kita gitu kan, baru Billy yang ketemu tipe anak kayak gini gitu. Berapa tahun proses menerimanya? Ya 6, ya nggak nyampe setahun lah. Ya nggak nyampe setahun lah gitu kan. Ya, awalnya pasti jujur. Iya manusiawi kan pasti orang kan why me. Ya benar-benar. Ada apa saya dengan kita? Ibunya, gitu Ya kan. kayak kita orang tua ya. Iya. Ada apa dengan kita gitu kan awalnya. Terus baru ada apa dengan anak kita gitu kan. Baru dengan berjalannya waktu berproses gitu. Ya alhamdulillah gitu kita mulai dapat doa dan dukungan, semangat gitu. Nah, alhamdulillah Bun. Alhamdulillah ya akhirnya bisa setelah setahun tuh baru bisa menerima ketetapan Allah lah. Ya benar. Itu kita rutin nyari. Baru kita ya. Di situ Billy umur 4 tahun. Alhamdulillah sembari 3 tahun ke 4 tahun dia tertarik sama, waktu itu lihat puzzle yang huruf hijaiyah. Di situ pertama kali dia tertarik sama huruf hijaiyah. Oh gitu. Ya di tempat tumbuh Menyambung kembang. dengan sendiri, belajar dengan sendiri, kita nggak pernah ngajarin sama sekali, cuma membimbing. Kita mencariin referensinya aja. Referensi aja. Ini anak kayaknya tertarik dengan huruf hijaiyah. Nah, terus kita cariin referensi kayak tajwid gitu kan, kayak tajwid. Nah, terus ini cara bacanya gimana, makhrajnya huruf gimana, kita cariin referensi, kita download. Nah, terus setelah dia paham tajwid sama makhrajnya, dengan sendirinya dia udah bisa baca karena tajwid udah paham gitu kan, dia udah bisa baca. Baru kita downloadin juz 30 pelan-pelan. Umur berapa? 4 tahun itu? Ya 4 tahun lah, 4 tahun ke 5 tahun. Ia mulai masuk mulai menghafal huruf Al-Qur'an itu 4 tahun berarti ya. Udah baca Al-Qur'an. Oke. Sepertinya sewaktu umur 2 tahun, 3 tahun ya, ABC sekarang beralih ke Al-Qur'an. Nah, dia dari Alif ba ta berarti gitu ya. alif bata. Ya, dari umur 4 tahun ke 5 tahun itu mulai proses dia menghafal. Karena dia udah paham tajwid, baru proses menghafal gitu kan. Udah bisa tajwid, udah bisa baca Al-Qur'an dengan tajwidnya lah. Yang bener gitu. ya? Ya, benar gitu. Aku aja belum. Terus. Nah, setelah itu baru kita setelah juz 30, alhamdulillah sudah hafal, baru saya downloadin 30 juz. Langsung 30 ya. Langsung 30 juz saya cari. Itu di umur 4 ke 5 tahun juga, 5 tahun. 5 tahun ya. Umur 5 tahun. Nah, setelah itu baru Billy proses menghafalnya, dia satu-satu juz dulu, berulang. Nah, dia udah selesai diulang lagi. Kalau dia udah mulai beralih ke juz 2,
berarti juz 1 udah hafal. Di situ baru kita mulai ngetesnya. Oh, berarti dia ngajarin Al-Quran adalah orang tua sendiri ya? Ya, Jadi Ada guru lain nggak yang Gua Nggak? sendiri. Wow, luar biasa. biasa. Jadi di umur 45 tahun belajar Al-Quran di situ ya. Sampai akhirnya hafal 30 juz di umur kita kayaknya di umur 11 sih udah hafal. Umur semua ya, 11 30 juz udah ya. hafal. Kenapa? Diserak dia. Iya. Mungkin sebelumnya udah hafal, cuman kita karena nggak punya guru, jadi kita belum bisa masih ini Billy hafal 30 juz. Ya, kita masih berproses buat proses ngerapiin gitu kan. Tapi dia udah jusnya sih udah banyak dia hafalin gitu kan. Cuman buat ngerapiinnya kita belum sempat gitu kan. Ngerapiin per jus itu kan lumayan butuh waktu, Bun, gitu kan. Taunya di Billy kelas 5 kemarin dites sama guru di sekolah. Alhamdulillah semua jus dites sama guru, alhamdulillah. Billy bisa jawab, dan Billy kemarin bulan September udah di wisuda di sekolah. Wisuda 30 juz. Mantap. Nah, ini kan dia ada dengan kebutuhan khusus ya. Pada saat TK itu sekolah normal atau ada sekolah yang khusus? Normal? Dari awal normal ya? Iya. Ini aku mau tanya, ini sekolah normal kan pada saat TK kan belum tentu anak-anak seumur dia kan paham dengan kebutuhannya dia ya gitu. Apakah pernah mendapatkan cemoohan, bulian dari teman-temannya kepada Billy? Kalau saat TK nggak ada, Bun, yang waktu itu SD kelas 1. SD ya? Oh, TK masih pada polos-polos, belum ngerti ya? Masih sibuk sendiri, nggak ini. Kelas Waktu 1? kelas 1. Billy kan awalnya kelas 1 di sekolah negeri. Sekolah negeri. Kita coba masukin, soalnya dari psikolognya Billy tidak usah sekolah luar biasa, sekolah Ya. jadi nggak apa-apa karena membantu buat sosialisasi. Sosialisasi. Kan Billy kenanya itu sosialisasinya. Ini kita masukin sekolah negeri. Alhamdulillah bisa ngikutin. Cuman karena Billy tahu seperti ini kondisinya, apa yang tidak disukai Billy mereka lakukan, nakut-nakutin gitu, Bun. Iya. Jadi Billy nggak senang, aku tutup telinga, sempat teriak juga gitu. Terus akhirnya gimana cara pemecahannya, solusinya hari itu? Bicarakan dulu sama Dengan wali kelas. Iya. ya anak itu tersebut yang dipanggil gitu. Tapi alhamdulillah ada perubahannya. Perubahan kan. Ya mungkin karena baru mengenal kali ya, Bun. Gitu, lihat karakter kayak gini mungkin teman-temannya Belum paham. Ya, belum paham. Saat itu kan memang belum Duduk yang ada bagus. inklusi ya, Bun. Saat Billy waktu kelas 1 sekolah inklusi belum ada. Jadi disamakan semuanya. Duduk yang bagus. Dan saat itu Billy belum ada guru pendamping. Oke, kalau yang sekarang berarti kelas Kelas 5. Kelas 5. 5 sudah ada guru pendamping ya? Pindah Billy kan sekolah ke sekolah Islam. Oke, ada guru pendamping ya? Ada. Ada. Sampai saat ini Jangan pada dinyalain. memang diharuskan, Bun. dia ada yang teman Farsi Apa? karena kamu bangun cepat-cepat. Karena mau sekolah pagi. Sekolah pagi harus bangun cepat. Nah, ini kan kalau misalnya terkena ujian Allah ini ya kan, dari mama dan papa ini siapa yang paling gampang down dengan kondisi mempunyai anak berkebutuhan khusus? Atau iya saya. Mama ya berarti ya. Nah, bagaimana pasangannya menguatkan? Ya, kita cuman cari solusi biar sama-sama menghadapi ujian yang sekarang lagi kita hadapi gitu kan. Nah, terus apa? Ya kita bicarakan apa planning kita ke depan buat Billy gitu kan. Ya lebih kurang begitu, Bun. Gitu ya. Ya. Itu downnya sampai nangis atau gimana? Nangisnya kalau nggak ada papanya. Oh, memang papanya kalau lagi keluar kota gitu atau lagi kerja? Kerja. Oh, kerja. Situasi det anak-anak. Walaupun cuman paling 1 jam gitu kan, cuman kalau lagi ini udah Kadang gampang nangis. ya Bun. pecah sendiri gitu. Oh, wow. Kadang pernah sih nggak tahannya nangis. Iya. Gitu. Karena ditinggal pergi. Iya, maksudnya Enggak. di saat anak-anak bisa bicara, Billy-nya sama Sementara sekali Billy belum ngomong, gitu kan. belum. Jadi di saat saya pengen mungkin seperti keluar rumah paling kerja paling 1 jam, itu di rumah udah ini.
udah mikir sendiri gitu Dan saya kan. lebih baik ngurung diri di rumah. Gitu ya. Minder atau gimana? Minder enggak bun, cuman Bilinya kan aktif, jadi kalau masuk ke rumah orang, ke rumah kita masuk ke kamar, ke rumah orang gitu, jadi kita merasa nggak enak aja. Awal-awalnya kita begitu. Tapi setelah mereka nerima, Billy tahu dan seperti apa, alhamdulillah sih. Jadi itu saya lebih Kita kuat. juga lebih Dan kuat mereka gitu mau kan. ngasih tahu Billy harus diterapi, Ya. klinik ini gitu bun. Jadi ya alhamdulillah sih lebih kurang setahun lebih lah. Ini kan sebagai orang tua, aku kan merasa bahwa kalau kita diberikan ujian itu kan dulu pada saat aku juga jatuh kan, jatuh dalam arti ujian ya, dapat ujian. Karena pasti ngerasa bahwa kenapa sih Tuhan menguji ya kan. Papa Mama Billy juga merasa itu kan. Berarti kan Papa Mama Billy ini boleh dikatakan manusia kuat. Karena dipilih Allah untuk dipercaya mempunyai anak yang berkebutuhan khusus. Aku sendiri jujur belum tentu mampu untuk bisa sesabar itu ya gitu loh. Itu sih luar biasa sih. Aku benar-benar melihat dua sosok orang tua yang luar biasa di sini tuh kagum banget karena tidak semua orang tua mampu seperti mereka berdua ini. Boleh nggak kasih pesan-pesan buat orang tua di luar sana yang juga mempunyai anak yang berkebutuhan khusus, bagaimana harus kuat, bagaimana harus sabar, ya kan? Oh, kalau dari kami sih intinya sabar dan ikhlas. Sabar dan ikhlas. Ujian itu datangnya bukan di saat kita susah aja, di saat kita ada aja, di saat kita nggak ada atau di saat kita lagi ada gitu. Suka dan duka ya? Suka dan duka. Jadi semuanya kita kembalikan ke Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita udah harus menerima terlebih dulu, kita harus menerima gimana anak kita harus, yang utama sekali kita harus menerima gimana kondisinya, terus kita harus tetap semangat, tetap berjuang buat membesarkannya gitu kan, dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan yang bakat dia gitu. Dan kita juga harus bisa melihat anak ini potensinya di mana gitu kan, soalnya anak spesial ini kan Pasti punya bakat. pasti ada gitu kan. Jadi kita harus bisa melihat bakat anak di mana buat dikembangkannya gitu kan. Kalau emang alhamdulillah kita melihat Billy bakatnya di Al-Qur'an gitu dari awal gitu kan, karena terapisnya juga bilang karena Billy ini memorinya sangat besar. Jadi sayang, jadi kita jangan sampai salah buat ngisinya. Nah, dan alhamdulillah kita tepat buat ngisinya, dan Billy pun tertarik dengan Al-Qur'an. Masya Allah ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sekali ya, karena tidak semua orang belum tentu mau baca Al-Quran loh. Iya benar. Ya kan? Benar. Gitu. Ya. Kemudian kita gimana bisa kita mengarahkan bun. Kalau dibiarin ya seperti itu aja. Ya. Lalu kita komunikasi, lihat bakatnya seperti itu ya kita arahkan ke hal yang dia tertarik. Ya. Tapi alhamdulillah saat ini ibaratnya kita udah lihat hasilnya bun. Iya. Iya. Seperti apa kalau udah melihat hasilnya 12 tahun ke belakang tuh apa yang bisa diucapkan? Iya, kayak seperti apa? Ternyata ini ya janji Allah Iya. Itu ya. yang kita perjuangkan. Nyesel nggak? Enggak kan? Enggak ada sama sekali rasa menyesal gitu. Ya itu dia maksudnya. Iya. Karena kan biasanya orang kalau di awal ujian itu kan selalu kenapa ya Allah, kenapa kok aku diberi ujian ini, aku nggak terima gitu kan. Tapi begitu udah lewat 10 tahun melihat ke belakang rasanya seperti Masya Allah, alhamdulillah ternyata Allah memberikan kelebihan yang lebih gitu kan. Itu yang aku juga rasakan seperti itu soalnya. Iya, karena di balik banyak kekurangan yang ada pada Billy, Allah menitipkan satu kelebihan yang benar-benar membuat kita bangga bukan kita orang tua aja gitu kan, keluarga juga gitu, teman-teman juga gitu, teman-teman sekolahnya juga gitu. Ya alhamdulillah Billy bisa membuat bangga orang banyak gitu. Terus satu bunda semenjak Billy ikut Hafiz kan niat kita memang buat inspirasi, tapi alhamdulillah respon bunda-bunda yang punya anak seperti Billy, respon ke saya itu DM masuk, alhamdulillah mereka termotivasi. Iya, gitu, termotivasi gitu. belajar, dan saya pun ngasih informasi buat Billy seperti apa, motivasi mereka, dan mereka benar-benar antusias banget buat
pengen seperti Billy gitu. Makanya kan aku undang di mari karena adalah sebagai orang tua yang memberikan inspirasi kepada banyak orang, ya kan? Di luar dugaan saya Bunda, maksudnya benar. yang tadi niat tadi tuh cuman buat Billy, ternyata buat orang banyak Iya, bermanfaat sekali. bermanfaat. Iya, Masya Allah ya, luar biasa. Itu Luar ya. biasa. Nah, sekarang Billy sudah mencapai umur 12 tahun dan memenangkan Hafiz Quran Indonesia ya. Seberapa bangga sebagai orang tua yang sudah menempuh sekian tahun mendidik seorang anak yang berkebutuhan khusus? Nggak tahu deh Bun, nggak tahu deh Nggak kalau bisa diucapkan dengan nggak kata-kata, bisa ya. Bun. Kalau bisa diucapkan dengan kata-kata apa yang? Ya Masya Allah, Allahu Akbar aja. Ini benar-benar keajaiban gitu yang dititipin oleh Allah. Kayaknya flashback ke belakang Bun. Ya. Emang inilah benar-benar perjuangan kita Ya. buat Billy. Kita nggak ada tujuan buat Billy dihapus, Ya. nggak ada sama sekali Bun. Yang penting Billy Kita bisa buat mandiri, aja ya udah. mandiri Satu. karena Billy aktif aja. itu kan. Jadi kita coba Niatnya itu. karena syaratnya di Hafiz Indonesia itu kan dia syaratnya cuma 5 juz. Nah, jadi alhamdulillah Billy udah mencukupi syarat buat mendaftar gitu kan. Jadi kita coba daftarin Billy dengan niat Billy ini bisa mandiri, bisa atau nggak, mandiri, gitu aja, Bun. Nggak ada blame apa-apa, nggak ya, ada sama buat sekali. pengalaman juga. Berarti kan sekarang Billy sudah bisa bersosialisasi ya? Alhamdulillah perkembangannya sih udah kelihatan gitu. Apalagi dia di lingkungan penghafal Al-Quran gitu kan, guru-guru, ustadz-ustadz dan juri-juri ya di lingkungan Hafiz Indonesia itu. Alhamdulillah kita ngerasain perkembangan yang ada pada Billy gitu kan. Kemarin 2 bulan berarti ya? 2 bulan, kurang ya. 2 bulan. Karantinanya ya? Ya 2 bulan. Gimana kamu, teman-teman kamu di Hafiz Indonesia seneng nggak? Senang. Seneng. Terus ceritain dong. Cerita apa? Cerita dapat apa aja di sana? Ngapain aja di sana. Billy ngapain aja di sana? Ya, Di sana. Iya. Hah? Ada. Itu Kak Irfan itu. Diri. Hizbullah. Pulang hari ini itu beli eliminasi. Iya. Oke. Dapat teman banyak di sana. Banyak temannya. Banyak teman. Oh, banyak. Banyak. temannya. Karena cepet tidur. Iya, cepet-cepet tidur juga cepet bangunnya. Iya. Tidur jam berapa kamu di sana? Jam 12. Kok jam 12? Jam 12. Jam 21. Oh 21 jam 9 malam. Bangun jam berapa? Subuh dong. Bangun Subuh. Iya. Selesai. Oh yang diinget teman kamu di sana siapa yang paling diinget? siapa aja nama temannya? Sebutin. 22 peserta Hafiz Indonesia 2022. Ya, siapa aja yang kamu paling inget? Siapa? Ada siapa aja? Siapa? Siapa? Bapak Musafakoh, Ya siapa aja? Siapa aja teman-teman Billy? Rasya, Aska, Syasha, Nazif, Nazib, Ab, Billy, Mus'ab. Lukman, Lukman, Hani, Hani, Haura, Aura, dan dan Abian, Fahmi. Fahim. Fahim. Kamu cepat-cepatin Beko. Ya, alhamdulillah. Oke, nah sekarang aku penasaran banget dengan Billy ini kan sangat hafal dengan Al-Quran kan? Ya. Yap, oke. Surat ke-12 surat apa? Yusuf. Oke, ayat 7. Laqad a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin. 8. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. Kalau artinya ayat ke-7 tadi apa? Sungguh, kami telah menemukan kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, bagikan ayat-ayat dan secara bertanya Terdapat tanda-tanda terdapat pada tanda tanya bagi orang yang bagi orang yang tanya. betul. Oke, pertanyaan berikutnya. Surah 16, surah Al-Nahl. An-Nahl, betul. Ayat 17 bunyinya gimana? Afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkarun. Maka apakah
maka apakah menciptakan sama tidak menciptakan? Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Yeay! Satu lagi ayat lagi ya. Surat 31, surat? Luqman. Oke, ayat 8 gimana bunyinya? Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang kenikmatannya. Yang penuh dengan Kenikmatannya. Yeay, Masya Allah, luar biasa. Aduh, bangga banget sebagai orang tua ya, tentunya. Aku akan memberikan gambar-gambar bendera kepada Billy, ya. Ya, Bendera negara mana? Gibraltar. Gibraltar, yeay, betul. Albania. Wah, terakhir. Sri Lanka. Ini? Sri Lanka. Sri Lanka, betul. Kalau bendera yang sama dengan bendera merah putihnya Indonesia dari negara? Monaco. B. Hebat, lu nggak tahu, pastikan lu nggak tahu kan, lu ketawa-tawa lu. Kamu kok hebat banget sih. Kamu cita-citanya mau jadi apa? Jadi hafiz Quran. Ya. Terus apa lagi? Profesor di bidang Di bidang Al-Quran. Yeay, Masya Allah, luar biasa. Ya, kita berharap mudah-mudahan Billy akan mencapai cita-citanya dan tercapai, dan semua apa yang dihajatkan oleh dia terkabul semuanya. Amin. Baiklah, terima kasih sudah datang ke Rumah Pejaten. Sama-sama Bunda. Inspirasinya, dan see you in the next content. Bye-bye. Assalamualaikum. Mama, Apa namanya? Bunda Maya Mm-mm. main piano. Main piano Bener? Bunda Maya main piano. bersama. Billy mau? Papa di sini aja. Ya. Ikutlah sama Bunda Maya. Sama. Di sini.